Tama berkata kepada Yoshua, tidak masalah bagaimana dia berkeringat. Pertama-tama beri dia suntikan untuk menyegarkan pikirannya. Yoshua segera berkata, ya, Tuan Renza. Tama bertanya lagi, benar Yoshua, di front kataklismik Anda, apakah ada tentara dengan jenis kelamin laki-laki dan hobi laki-laki? Yoshua mengangguk dengan canggung, kembali ke Pak Renza, pasti ada, situasi ini dan memang lebih umum sekarang juga. Tama bertanya lagi, apakah ada di sini? Yoshua mengangguk, seharusnya ada. Tama melambaikan tangannya, kalau begitu cepat dan atur dua tamu terhormat segera. Kata-kata Tama membuat Jesse dan Zakari benar-benar ketakutan. Keduanya berteriak minta ampun hampir bersamaan, tapi Tama menutup telinga terhadap permintaan mereka. Jesse menangis ketakutan. Bagaimanapun, persepsinya tentang rasa sakit sekarang diperkuat 100 kali. Dia tidak berani membayangkan rasa sakit seperti apa yang akan dia tanggung jika dia diatur. Jadi dia berteriak begitu saja, mengapa kamu melakukan ini pada kami? Bahkan jika kita melanggar hukum, kita harus diadili oleh hukum. Menurut hukum Amerika, yang paling bisa kita dapatkan adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selamanya. Jadi kenapa kamu memperlakukan kami dengan sangat tidak manusiawi? Tidak manusiawi? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Ketika Anda membunuh gadis-gadis yang tidak bersalah itu, mengapa Anda tidak berbicara dengan mereka tentang apa artinya menjadi manusiawi? Sekarang giliranmu yang tidak beruntung, kamu berbicara kepadaku tentang kemanusiaan di sini? Apa? Apakah kemanusiaan adalah urusan keluargamu? Jesse menangis, bukan aku yang membunuh gadis-gadis itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengatur orang-orang untuk mereka. Pembunuhan itu dilakukan oleh Zakari dan yang lainnya. Bukan hanya Zakari, setidaknya ada beberapa lusin orang mesum seperti dia. Jika kamu bisa melepaskanku, aku pasti akan menyerahkan mereka semua untuk menebus kejahatan mereka. Tama mengangkat alisnya, apa? Jika Anda tidak membunuh mereka, Anda tidak bersalah? Kamu pikir kamu tidak bersalah jika kamu menyerahkannya? Yah, menurut alasanmu, aku tidak menyentuhmu, tidak memukulmu, dan proyek khusus yang akan diatur untuk Anda juga akan memiliki orang-orang khusus untuk melayani Anda. Kalau begitu, mengapa kamu masih mengatakan aku tidak manusiawi? Menurutmu, aku sangat tidak bersalah. Apa yang saya lakukan sehingga Anda ingin menuduh saya tidak manusiawi? Jesse tahu bahwa dia sudah penuh dengan kejahatan dan pantas mendapatkannya, dan tidak mungkin untuk memohon pengampunan Tama saat ini. Jadi dia hanya bisa menangis dan berkata, tolong, saya bersedia memberi Anda semua informasi, yang mencakup informasi setiap klien, informasi setiap gadis yang terbunuh, dan semua jenis video syuting tersembunyi. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberikan semuanya untukmu. Tama bertanya dengan suara dingin, ketika saya bertanya kepada Anda sekarang, mengapa Anda tidak berbicara? Aku baru saja meminta informasi itu padamu, mengapa kamu tidak memberikannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik mati daripada memberikan informasi itu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, percayalah, Jesse, kamu masih akan memberiku informasi itu cepat atau lambat. Zakari pada saat ini tidak sabar untuk langsung merobek Jesse hidup-hidup, jadi dia dengan marah meraung, Jesse, dasar brengsek. Beraninya kau mengambil videoku? Apa yang kamu janjikan padaku sejak awal? Jesse, tersiksa oleh rasa sakit, menangis dan meraung seperti orang gila. Tentu saja, aku ingin menyimpan bukti sialan itu. Kalau tidak, kalau sesuatu terjadi suatu hari nanti, kalian sialan akan membuang panci hitam itu padaku sendirian. Apa yang akan aku lakukan? Tama melihat keduanya mulai makan-makan anjing lagi. Dengan jijik berkata, kalian berdua ingat, mereka yang menghina orang, orang selalu menghinamu kembali, melecehkan orang, orang selalu melecehkanmu kembali. Ini adalah cara Tuhan yang baik dan jahat,
cara reinkarnasi surgawi. Setelah mengatakan itu, Tama menoleh dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, kamu bisa mengatur sisanya, aku akan kembali untuk berbicara dengan mereka dalam 2 jam." Yoshua segera mengangguk dan berkata, "Baik Pak Renza, bawahan Anda yang akan mengaturnya." Tama tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah keluar dari ruang bawah tanah. 2 jam kemudian, ketika Tama kembali ke ruang bawah tanah, Jesse dan Zakari telah berubah menjadi mayat berjalan. Rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa telah sepenuhnya menghancurkan kehendak keduanya. Pada saat ini, 2 orang, tidak ada dari mereka yang menyesal. Pada saat ini, mereka benar-benar mulai merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jika dengan cara biasa, bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka tidak akan benar-benar merasa menyesal. Hanya dengan membiarkan mereka mengalami rasa sakit yang pernah mereka timbulkan pada orang lain yang tidak bersalah tanpa alasan, mereka dapat benar-benar menyadari kebrutalan macam apa mereka sebenarnya. Melihat Tama masuk, Jesse, yang sudah benar-benar tenang, tiba-tiba melolong. Dia berjuang untuk merangkak ke arah Tama, tapi tubuhnya sudah lama kehilangan napas setelah rasa sakit yang parah. Dia hanya bisa menggeliat di lantai seperti belatung, meratap pelan, "Tuan Renza, aku akan memberitahumu semuanya, semuanya. Tolong kamu membuatku sakit." Tama bertanya padanya, "Apa? Sekarang kamu tahu itu salah?" "Aku tahu, teriak Jesse, "aku bersalah, aku pantas mati. Aku benar-benar minta maaf untuk semua gadis tak berdosa yang terbunuh olehku. Aku tidak meminta apa-apa selain kamu memberiku kesempatan untuk membayar nyawa mereka." 2 jam terakhir, bagi Jesse, 10.000 kali lebih mengerikan daripada api penyucian di bumi. Pada saat ini, dia sudah melepaskan keinginannya untuk bertahan hidup, jauh di lubuk hatinya ketika dia berpikir bahwa dia mungkin akan menderita siksaan ekstrim seperti itu lagi di masa depan. Saat ini, dia hanya ingin mati dengan cepat, kematian yang lebih menyakitkan lebih baik. Melihat bahwa pria ini sudah serendah belatung, Tama tidak bisa menunjukkan belas kasihan padanya. Tama tidak pernah menjadi ibu yang suci. Menurut pendapatnya, jika seseorang telah melakukan kesalahan, dia harus membayar harga yang sesuai untuk kesalahan itu. Inilah keadilan dan keadilan yang sesungguhnya. Untuk tidak membiarkan orang seperti ini benar-benar putus asa, dan bagaimana menghadapi gadis-gadis tak berdosa yang disiksa oleh mereka hingga putus asa? Pada saat ini, Tama, dengan mata dingin menatap Jesse, dengan samar berkata, "Aku bisa memberimu kesempatan, tetapi hanya sekali. Kamu harus memberiku semua bukti yang kamu miliki. Tidak boleh ada penyembunyian sedikit pun. Selama kamu bekerja sama dengan jujur, mulai sekarang, sampai hari kamu mati, aku akan memberimu perlakuan manusiawi terakhir." Tama juga menatap mata yang sama yang dipenuhi darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada binatang yang tidak manusiawi seperti itu di masa damai. Yang lebih dibenci adalah bahwa hewan-hewan ini adalah yang disebut elit sosial dan orang-orang kelas atas, tetapi metode mereka sangat brutal. Metode brutal beberapa orang, bahkan jika Nazi menonton, saya khawatir mereka akan malu pada diri mereka sendiri. Setelah membolak-balik beberapa video, tekanan darah Tama sudah melonjak. Dia memandang Yoshua dan berkata dengan dingin, "Yoshua, aku akan memberimu misi." Yoshua berkata tanpa berpikir, "Tuan Renza, tolong bicara." Tama berkata, "Anda mengatur agar orang-orang segera mulai menganalisis video dan file ini. Pastikan untuk mengklarifikasi berapa banyak orang yang mereka miliki, berapa banyak gadis yang telah mereka mutilasi. Selidiki identitas masing-masing dari mereka, dan kemudian tarik daftar. Setelah kita selesai dengan keluarga Fei, aku akan mengurus mereka satu persatu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.